satu pasal, Pak. Nah, kalau dia bank tidak melakukan pasal 20 tidak sesuai dengan syarat sahnya satu lelang, maka dikatakan di pasal 21-nya batal demi hukum. Ya. Nah, oleh karena batal demi hukum, nah contoh kasus sekarang terjadi kepada teman saya yang dari Cianjur. Pak, saya pernah Cianjur. Nah, ini contoh kasus saja. Contoh kasus. Di PPTR tadi saya bilang hukum material yang dipelajari. Tetapi hukum formil, hukum acaranya saya kira sepintas lah, tapi ini harus jelas gitu. Begini Pak, hukum acara itu adalah pelaksanaan dari hukum ini. Begini, teknisnya seperti Pak Boy ya, Pak Boy ini kan sebetulnya terpaksa melakukan gugatan ya Pak ya, terpaksa melakukan gugatan karena dia dilelang dengan secara tidak adil. Persoalannya sekarang teman-teman, kadang-kadang ketika anda diajukan oleh bank, ketika bank suka disepelekan misalnya, padahal kan harus perhatikan tuh SP1, SP2, SP3. Bank tidak mungkin lah dia melelang kalau tanpa ada surat pemberitahuan lelang dulu. Pasti ada itu, rata-rata gitu loh. Ya, hanya bank itu kelemahannya satu Pak, biasanya dia malas di pengumuman koran. Ya di media, dia alasannya elektronik, gitu loh. Sudah saya bukan, nggak bisa Pak, undang-undang terlepon. Lihat nih pasal 20-nya, pasti itu nyebut surat kabar. Kalau surat kabar nggak bisa ditafsirkan lagi, surat kabar lah. Dan itu juga harus 2 kali Pak. Nah, kalau terjadi seperti saudara kita yang di Cianjur atau saudara saya yang mana-mana gitu, kalau tanpa itu mestinya ketika di pengadilan itu yang ditunjukkan gitu. Gak usah kemana-mana, capek ngelayaninnya kalau kemana-mana. Itu persyaratan formalnya aja yang kita ajukan jadi bahan bukti. Kedua apa? Yang paling harus diperhatikan itu kalau menghadapi sudah ada ancaman lelang itu apa namanya? Apresial apa namanya? Nah, dari kantor KJCP. Anda itu cuma itu kekuatannya, karena kalau dilelang itu hak bank. Persoalannya hanya satu Pak, nilainya di bawah limit. Kalau nilainya tengah atau wajar gitulah, kan kita juga nggak ada masalah kan, gitu loh. Nah, untuk membantah di bawah limit ini hanya satu kekuatan Anda adalah pembanding, appraisal. Karena bank juga kadang-kadang tidak menggunakan approve yang baru, dia menggunakan approve yang lama, cuma dirubah tanggalnya aja. Persoalannya coba kalau Anda jeli, bank untuk membuktikan bahwa bank itu tidak menggunakan appraisal yang baru, bank wajib sebelum appraisal harus datang dulu ke rumah kan. Nah, ketahuannya kalau dia datang ke rumah kita atau ke objek kita, kan pasti ada berita acara. Oke? Nah, kantor appraisal nggak bisa main, Pak saya datang ke sini diperintah oleh bank, ini surat tugas saya akan meng-approve punya Bapak. Ini loh tugas saya. Nanti pun hasilnya Bapak harus tanda tangan. Nah, untuk membuktikan bahwa dia tidak pakai approve kan gampang dengan itu. Gak usah kemana-mana. Ya kalau misalnya pernah di approve, mana tanggal berapa? Siapa yang tanda tangan berita acaranya? Bingung tuh Pak. Ya, jadi saya bicara di sini yang teknis seperti itu. Kedua, begini Pak. Masih ada waktu ya? Oke. Enggak sengaja. Saya mau langsung ke teknis begini Pak. Tentang fidusia, ini kejadian teman kita yang dari Kalimantan ya kan ya. Budia ya. Budia. Ini contoh saya beri langsung ke kasus aja gitu. Budia ini kapal tongkang. Jaminannya, pinjaman jaminan kapal tongkang. Syukur alhamdulillah Budia juga waktu itu enggaknya begini karena ikut PBTR. Kalau nggak ikut PBTR dia juga tidak paham kan gitu. Terselamatkan itu miliaran lah. Ikut kapal tongkang itu miliaran ya, gitu. Nah, setelah ikut PBTR lalu saya coba diskusi di warung di belakang lah gitu. Gini-gini ibu ngerti. Akhirnya saya tanya sama ibu, Bu, coba malam ini cek di OJK. Kedua, cek ke Menkumham. Apakah yang jaminan, kan ini kan barang bergerak. Ya kalau barang bergerak Pak itu pasti fidusia bukan hak tanggungan ya. Hak tanggungan itu untuk sertifikat.
ini barang bergerak, kapal tongkang berarti pakai fidusia. Syarat fidusia itu kan harus terdaftar, Pak. Oh, dipanggil tuh Ke? pakai lagu. Bukan ke OJK, ke Menkumham. Dipanggil Kalau atau pakai Anda ke lagu Wali OJK Surga? itu adalah benda tetap. Sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, pokoknya kayak begitu lah, itu baru ke OJK. Ya, nah ternyata alhamdulillah, ternyata hasil pengecekan di Menkumhamnya itu tidak didaftar tuh selisihnya, nggak ada sertifikat fidusianya. Nah, kalau tidak ada akad fidusianya, mau diancam seperti apapun lawan, bikin surat seperti ini, saya kasih tahu begini, laporkan serah kemari, akhirnya tulisin don, nggak bisa apa-apa lagi. Padahal tadinya ibu sih udah ketakutan, udah gelisah, udah apa. Tapi alhamdulillah, artinya ada wasilah dari PPTR. Berarti kan proven. Gitu. Kita tidak ngarang, itu fakta bahwa ilmu PPR itu sangat membantu dan sangat bermanfaat. Nah, saya hanya melapis aja lah. Beberapa hal yang mungkin kurang penjelasan apa saya coba ya, karena ini mungkin pengalaman juga gitu lah ya. Mudah-mudahan juga ini ada manfaatnya. Jadi begitu Pak. Artinya administratif juga harus dipenuhi gitu. Saya mungkin tadinya pengen bikin diskusi karena waktunya tidak ada. Nanti bisa bisa di warung atau di session lain lah gitu ya. Nah, keduanya begini Pak. Ini berangkat dari pengalaman di teman-teman. Pak, gimana saya kalau misalnya tiba-tiba tanpa ada surat SP1, tanpa SP2, tanpa SP3, tiba-tiba Pak, saya dikasih tahu mau dilelang. Gitu. Itu kategorinya Mas apa? Itu kategorinya adalah cacat administratif berarti mengakibatkan cacat hukum. Gitu loh Pak. Gitu. Bagaimana caranya untuk itu? Kirim surat ke bank yang bersangkutan. Ingat, setiap kirim bank ke bank yang bersangkutan, karena bank ini takut sama OJK, Anda selalu tembuskan ke OJK. Gitu loh. Minimal 2 yang Anda harus lakukan tembusannya itu surat kalau ngaco kayak begitu. Ke pimpinan yang lebih di atas. Lebih bagus lagi Anda tembuskan tuh ke BRI pusat biar tahu tuh cabang tuh nggak beres. Minimal Kanwil atau ke pusat. Tapi jangan lupa ke OJK. Ya, gitu. Nah, bagaimana Pak kalau di OJK? OJK ada peraturan OJK terbaru. OJK itu sebetulnya menangani sengketa perlindungan nasabah, karena OJK mengeluarkan undang-undang perlindungan nasabah. Nah, di undang nasabah itu sebetulnya dia menguatkan kepada undang-undang perlindungan konsumen. Di backup lah sama OJK. Kenapa OJK lahirlah itu? Karena banyak kejadian bank-bank yang tidak beres. Akibatnya sebenarnya debt collector. Awal-awalnya dari situ, ya. Makanya munculnya ada peraturan OJK itu. Sekarang saya minta satu yang paling supaya umum. Ada nggak Anda punya kasus yang bisa semua umum, saya bisa kita inikan. Saya kasih kesempatan, kalau ngomong saya terus capek. Ada nggak? Mau bedah kasus nggak? Coba. Rumah udah dipasang. Ini bedah kasus saja yang satu ya. Rumah sudah dipasang lelang. Oke. Baru dipasang pelang aja. Iya. Surat SP1-nya ada? Udah. SP2 ada? Udah. SP3 ada? Udah. Tapi dia baru sampai ke pelang doang. Nah, terus apa lagi yang selain dipasang pelang? Dia mengancam nyuruh saya keluar dari rumah. Ngancam suruh ke rumah. Terus tindakan Bapak apa? Keluar dari rumah. Enggak. Bapak ikut ke BTR? Udah? Udah. Oke, saya pertegas ya, udah. Baru sampai situ tindakan bank ya. Baik, kita bahas ya. Dari mana enggak, maksudnya dari mana awalnya? Awal tindakan kalau seperti itu dari mana nasabah harus melakukan langkah hukumnya? Kita mulai dari sini. Dia kan pasang pelang ya Pak ya? Ini taruhlah di sini pasang pelang tanah Bapak lah, apalah bunyinya di sini lah gitu. Biasanya dalam pengawasan bank atau apalah yang kayak gitu-gitu ya, karena ada pengawasan bank. Nah, Pak, ini ya itu tidak ada di aturan hukum secara tertulis. Undang-undangnya itu tidak ada, peraturannya tidak ada. Ini adalah kebijakan.
Kebijakan intern. Kalau yang namanya kebijakan intern itu tidak mengikat ke pihak ketiga, Pak. Yang bisa mengikat itu kalau sudah berbentuk peraturan pemerintah, undang-undang itu baru mengikat. Minimal SK Menteri lah. Itu baru mengikat. Nah, kalau kayak seperti begini kan di PBTR diajarin, sudah copot aja, Pak. Nggak ada masalah, copot, simpan di rumah. Kalau Bapak mau main jalan-jalan, datang tuh ke banknya, Pak, terima kasih aja sudah kasih, saya balikin lagi. Ya udah, nggak ada masalah. Sekarang pertanyaannya, kalau tanya sama petugasnya, kalau saya copot, tunjukkan pelanggarannya pasal apa? Oke? Nggak ada ini. Oke? Itu. Terus langkah kedua, supaya Bapak juga dianggap ngerti hukum lah, bikin surat, Pak. Bikin surat. Tujuan pelangi itu apa sih sebetulnya? Kan untuk meruntuhkan mental Anda, untuk menjatuhkan nama baik Anda. Oke? Karena Anda sudah dijatuhkan mentalnya, sudah begini-begini, diharapkan Anda itu bisa bayar. Minimal seadanya deh. Gitu kan? Ya seadanya aja yang penting. Nah, kalau masuk seadanya, bahayanya begini, Pak. Peraturan OJK itu strict, Pak. Anda tidak akan mendapat BDO. Ya, Anda tidak akan mendapat BDO kapanpun kalau tidak macet selama 185 hari. Minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi kalau OJK strict di 6 bulan. Nah, masalahnya banyak teman-teman juga, saya nggak ngerti juga karena ibadahnya bagus tuh gimana nggak ngerti. Baru 3 bulan sudah keluar BDO. Kadang-kadang saya, ya Allah, saya bilang kok, iya memang aturan manusia, ya benar. Ya tergantung pendekatan Anda aja dengan pihak banknya. Ya, artinya tidak saklek, Pak. Harus 6 bulan baru dapat, 3 bulan, 4 bulan bisa dapat BDO. Itu tergantung Anda pendekatan dengan pihak bank. Tetapi secara aturan harus 6 bulan. Nah, untungnya apa, Pak? Jangan dikira bahwa Anda diancam lelang tuh tidak rugi. Kalau di lelang 1 nggak laku, di lelang kedua misalnya nggak laku, sebetulnya Anda untung. Kemungkinan bank menghapus buku ada. Ya loh, karena tidak mungkin hapus buku kalau tanpa lelang dulu. Ya, Anda tahu kan hapus buku kan? Coba yang belum PBTR bingung tuh hapus buku apa. Ikutlah buku. Anda hapus buku untung banget. Hah? Sudah hapus buku, tahun berikutnya muncul. Nah, sekarang begini, Pak, muncinya sekarang nasabahnya gimana? Bagaimana saya tahu harus buku? Kan bagaimana saya tahu harus buku? Dari mana coba Anda pengen tahu harus buku? Iya kan, balik lagi ke OJK. Nah, kalau Anda sudah cek di OJK ternyata nama Anda terhapus tidak ada di OJK, bikin surat. Tahu nggak? Bikin surat. Anda boleh tanya ke OJK, kenapa ini kredit saya tidak tercatat lagi di OJK? Atau kalau mau baik-baik, Anda datang ke banknya, ngomong sama yang terbaik, Pak, saya udah hapus buku ya. Iya, kok Bapak tahu? Ini OJK. Nah, dia tidak akan berani lagi loh ngerubah, Pak, mencatat lagi karena Bapak sudah tahu. Artinya apa? Bapak kirim surat. Terima kasih bahwa kredit Bapak sudah dihapus buku. Dari mana Bapak tahu? Saya sudah ngecek di OJK. Ini jarang loh dilakukan. Ya. Nah, tapi jangan salah juga, seolah-olah kalau hapus buku Anda tidak ditagih lagi. Enak banget loh. Hapus buku tetap Anda ditagih. Ya, cukup di samping bayar pokok juga seenaknya nasabah lah, semampunya, karena bank sudah nggak bisa apa-apa lagi. Begini Pak, hapus buku itu. Hapus buku itu apalagi sekarang ya ada undang-undang baru. Undang-undang baru sekarang itu dipertegas hapus buku dan hapus tagih. Yang ikut kemarin acara apa di kita apa nih? Silah ukhuwah wilayah 2 mah keren, udah bahas, udah tahu hapus buku, hapus tagih. Wilayah lain nggak tahu nih pasti. Yang wilayah 2 mana? Udah tahu semua ya, wilayah luar paling. Coba saya sekarang di luar wilayah 2 lah. Tahu nggak Anda hapus tagih? Hah? Hapus tagih tahu nggak? Dasarnya apa? Nggak tahu.
batas yang ditagih utang berapa? Aduh, ini ilmu mahal ini. Saya sila ukuah. Sila ukuah aja. Oke, saya pikir suka bikin penasaran, next day itu kita bahas. Kajian baru bikin kelas khusus hari Minggu. Oke, saya sekarang Bapak udah kejawab ya. Tadi kalau yang Bapak tiba-tiba udah hapus buku, tiba-tiba lagi muncul lagi. Alhamdulillah, keren. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi sebetulnya Pak, lelang itu sisi lain bisa jadi orang tuh melelang bank itu memang sudah merencanakan mau hapus buku, tapi persyaratannya dulu, cuman tidak ngomong sama, karena Anda juga mungkin ada hubungan baik, tetapi ada yang serius juga dilelang gitu. Ya artinya tinggal tergantung ke Pak Anda aja lah. Terus saya mau tekankan lagi, kemarin itu banyak kasusnya itu apa ya, ini nih, kalau misalnya Cesi juga tuh masih banyak menanya, Pak ini gimana, saya pusing ngadepin Cesi gitu loh. Nah gini nih, Cesi itu kan pengalihan piutang ya. Ingatlah, yang dialihkan itu dari bank adalah piutang. Karena yang dialihkan piutang, maka otomatis hak yang melekatnya masih ada di debitur. Oke, nah gini deh Cesi itu. Nanti lebih jelas di PBTR ya. Ini ya sekilas saja nih. Piutang. Apa ya? PU aja lah piutang ya. Yang dialihkan. Ini A ke B deh. Ini saya belum biasa saya tulis kayak begini. Aku mengalihkan piutang ke B karena saya bukan coach. Ingat ya, saya bukan coach, bukan fasilitator. Ini hanya sharing biasa aja. Kalau yang coach di belakang. Kalau saya bukan. Ini saya juga nggak tahu kayak begini-begininya. Begini aja. Bapak, saya langsung praktek aja ya. Pak Warjo punya utang ke bank, memang punya utang kan? Oke. Tapi dia tinggal 1 titik. Udah beberapa titik sudah mau lunas, alhamdulillah. Sebentar lagi insya Allah lunas ya. Nah, bank biasanya kenapa dia melakukan Cesi, mengalihkan piutang? Karena ini kadang-kadang nih nasabahnya tidak ngerti atau nasabahnya nakal, bisa dua kemungkinan bank itu biasanya. Karena saya pernah jadi, ya dulu saya sering lah jadi kuasa hukum bank, jadi saya tahu persis kondisinya gitu loh. Bahkan saya pernah jadi pelaku Cesi, jadi saya tahu persis lah, ya. Gitu. Yang dialihkan, karena yang dialihkan piutang, nah nasabah kadang-kadang ketakutannya oleh si cesornya itu diancam, Pak ini saya udah beli Cesi ya, kapan-kapan Bapak silakan keluar atau dikasih somasi, dikasih apa, padahal dia nggak sadar yang dialihkan itu bukan kepemilikan loh, yang dialihkan tuh hak tagih, utang kita ini utang saya, berarti itu utang cesor. Dia statusnya sebagai sama kayak bank. Kalau dia mau ambil alih itu dia harus gugat dulu ke pengadilan, Pak. Harus lelang dulu. Jadi kalau si nasabahnya tahu ada Cesi malah senyum-senyum, alhamdulillah. Barang saya di Cesi bukan pusing. Iya, dihadapinya lebih ringan. Kenapa? Karena saya beli Cesi murah. Minimal ya 75% dari pokok. Gitu loh. Kalau saya beli Cesi misalnya yang dibeli pokoknya Bapak utang pokoknya 1 miliar. Tapi nanti tercantum tuh bunga, denda segala macam 1,3. Nah dianggap yang 3 juta itu keuntungan saya tuh, bunga-bunga itu akan dialih ke saya karena saya akan nagih kan ke Anda kan. Belum lagi saya dapat potongan pokok. Gitu loh. Ketika saya nego dengan nasabah, kalau nasabah bayar pokok aja saya udah untung 25%. Gitu loh. Syukur-syukur bisa ketagih juga tuh bunga segala macamnya, takut ini nasabah ancam-ancam. Oke? Begini Pak Haji, saya mendapat kabar dari kawan saya bahwa dia mempunyai utang BRI sekitar 1,8. BRI Sudah melalui proses pelelangan BRI, tiba-tiba katanya kata beliau utang saya dilimpahkan ke PT. Apakah ini? Oh berarti Cesi. Cesi. Saya dapat kabar kemarin.
Cesi itu. Cesi Pak. Cesi. Karena bank tuh gini, bank itu dalam aturan perbankan hanya kemungkinan tuh bank tuh punya 4 hak terhadap nasabah. Ya. 1, bank punya hak namanya novasi. Bank punya hak namanya subrogasi, tapi saya nggak mau bahas itu karena itu kafir banget, nggak ada untungnya juga buat Anda. Kalau saya kasih tahu juga dosa saya. Saya mau bahas yang 2 aja, cesi dan lelang. Gitu. Karena yang umum dilakukan oleh bank hanya ini, jarang subrogasi, jarang novasi. Subrogasi novasi itu biasanya untuk kalangan udahlah elit lah, itu udah triliunan lamanya di situ lah, ya. Jadi kalau utangnya 100 miliar ke bawah ya ada lagi gitu lah, receh-receh. Oke. Yang PT itu melakukan penagihan independen, tapi dengan intimidasi, ancaman, dia lelang. Nah itu bagaimana itu? Ya memang pemegang cesi berhak untuk lelang, ngajukan ke kantor lelang sama kayak bank. Nah yang saya pertanyakan, kedudukan PT ini seharusnya kan melalui lelang baru dibeli kan begitu? Bukan Pak. Bukan. Beda. Kalau bank itu kan 2, bisa melakukan cesi, bisa melakukan lelang. Ya gitu. Cesi itu bagian lain dengan lelang. Makanya Bapak ikut PPTR deh. biar nanti jelas. Kalau di PPTR jelasin cesi itu gini loh prosesnya, lelang tuh begini. Mana teman udah PPTR mana? Udah kasih tahu aja tuh. Ya. Oke, stop dulu ya supaya waktunya tinggal berapa? Kang. Oke. Ini udah ya. Saya kasih ke sini. Coba ada yang bertanya nggak? Apa kesulitannya? Coba apa? Udah lelang 2 kali. Tanpa TP, tanpa peminat. Oh, itu nggak boleh. Jadi berbarengan dalam satu waktu. Peningkatannya dalam pemberitahuan sih normal. Pada saat lelang kedua, nilainya itu sampai 40% dari nilai agunan. Benar. Pada saat nanti lelang ketiga, apakah harganya bila dilelang itu apa yang harus? Gini Pak, proses lelang itu yang sebenarnya lelang pertama 100 rupiah, lelang kedua 90.000 rupiah, lelang ketiga 80.000 rupiah, 80 turun ke 10. Itu normal ada lelang. Namanya juga lelang. Orang nggak segini ya turunin lagi gitu. Persoalannya ya tadi Pak, kadang-kadang dia tidak menggunakan yang terbaru, apresial yang terbaru masalahnya. Karena kalau pakai apresial yang baru dia juga tahu itu harga akan tinggi. Kalau harga tinggi siapa yang mau beli Pak? Ngapain gue beli di lelang, orang di mana-mana juga orang banyak nggak laku. Apalagi beli di lelang, dia sudah risikonya banyak. Coba bayangin Pak, kalau Anda nanti sudah betul-betul ngerti soal hukum, saya ngeri juga sebetulnya ngasih taunya. Kalau misalnya Anda dilelang, katakanlah kata si Bapak nih kan sudah lelang nih, yang punya Bapak ya, sudah lelang, bahkan Bapak sudah gugat ke pengadilan ya, Pak. Kalau yang namanya lelang hanya bisa berhenti dengan gugatan. Jadi si pemenang lelang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nunggu tuh putusan berapa tahun Pak? Capek kan? Dia udah keluar duit banyak, harus bayar pengacara, banding, kasasi segala macam. Udah begitu Pak, nih gugat lagi ke Tun, si Bapak tuh, gugat lagi ke Tun, mau kapan selesainya? Nanti Pak, ketika mau dieksekusin, ada namanya nanti Bapak nih, ada namanya unmoney. Nih Bapak nih kalah katakanlah sampai kasasi, ya ini kasus ya, kalah sampai kasasi, pengadilan tuh akan unmoney, memberi peringatan. Begitu keluar unmoney, pengacara gugat lagi, namanya apa? Perlawanan. Mau sampai kapan? Enggak, sama kapan tuh si pemenang yang menikmati? Anda fisik, Anda kuasai selama-lamanya. Karena ada yang jadi banyak Pak. Pertama gugatan, beda lagi ya Pak.
Gugatan dengan perlawanan beda lagi. Perlawanan hak Anda kalau dia udah tahap eksekusi. Kalau gugatan itu belum ada apa-apa eksekusi. Untuk teknisnya nanti kita bicara lagi di warung. Di warung sambil ngopi. Masih Ades, masih ada. Sekarang ada lagi pertanyaan nggak? Ibu sekarang. Nah. Ya, salam. Ibu di mana tinggal? Di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ibu sudah PPTR? Sebenarnya sudah, tapi mungkin karena Sudah, kalau PPTR nanti tinggal ngulang aja. Saya kalau begini Bu, kalau Ibu sudah PPTR, kalau saya ngomong A, ngomong B, ngomong C itu jadi kerekam, ingat gitu loh Bu. Oh iya. Tapi kalau sama sekali nggak ada backupnya, nggak ngerti proses yang mau ngomong apa, itu kan saya capek Bu. Karena tidak akan nyambung. Saya kan hanya menyatukan merangkainya aja gitu. Tapi kalau nggak ada dasarnya juga sulit melaksanakannya. Baik Bu. Jadi Ibu sudah dipasang plang. Sudah berapa lama? dari mulai ikut 2021. Enggak, sekarang pasang dari dulu udah berapa lama? Dari 2021, udah lebih. Itu plang sampai sekarang ada? Iya. Masya Allah. Ibu sayang banget sama pelangnya. Maksud saya pelangnya itu ada dua kubang tuh. Ada pakai besi, ya, ada pakai besi dicat gitu. Ada pakai apa? Bender. Itu pakai apa? Bender, pakai bender. Ditempel di apa? Di rumah dia apa? Ditempel di pintu. Kalau di rumah. Iya. Asalnya 4 Pak. Mereka tempel 4. Sekarang? Tapi yang 3 itu berjatuhan sendirinya karena ditempelnya itu. Ibu baik banget. Karena begitu. Nggak, sekarang mau tanya Bu. Oke, sekarang soal plang. Dari pasang plang itu sampai sekarang Ibu ada surat peringatan nggak? Saya sudah ada, bahkan sudah dilelang 2 kali. Nggak laku? Nggak laku. Akan tetapi untuk harga lelang itu tidak dikonfirmasi kepada saya. Itu. Nah, Ibu ngelakuin tindakan apa tuh? Kan lelang 1 nggak laku, kedua nggak laku, berarti kan ya? Jaga-jaga sekarang ketiga banknya Bang Beri ya? BNI. Oh BNI ya. Baik Bu. Sekarang begini, berarti itu sekarang stuck statusnya, ya? Karena sudah 2 kali lelang tidak laku. Baik Bu. Ibu setelah lelang kedua sampai sekarang berapa lama? Ada setahun? Lebih. 2? Kurang lebih ada. Bu, udah dicek ke OJK nggak? Saya ketika pulang dari Enggak, sekarang nih yang terbaru. Masih ada tergantung. Enggak, dulu juga ketika ikut PBTR tahun 2021 saya cek saya nggak ada. Tetapi saya belum cek lagi gitu. Bu, begini aja. Ibu tahu kantor OJK? Tahu. Bu, buangkan waktu supaya pasti Ibu datang ke sana bawa data yang punya Ibu, cek. Kalau betul di sana sudah tidak terdaftar, langkah Ibu ya. Ibu kan datang ke sana tanggal sekian, foto tuh orang yang Ibu datangnya dilaporin di foto. Sebagai datanglah ke Bank BNI. Pak, saya minta kepastian. Bu pakai surat boleh ngomong tentang kredit saya. Ini kan sudah 2 kali tidak laku.